Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Retalia, saya dari jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan melakukan liputan kolam dan tambak budidaya. Kolam untuk budidaya ini bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk bulat. Nah, rata-rata kolam yang berbentuk persegi panjang ini menggunakan terpal dan juga penopang kayu untuk di pinggirnya. Kalau kolam berbentuk bulat ini biasanya menggunakan ring besi atau ring tembaga dan juga terpal. Nah, untuk sistem pengairan kolam ini, dia itu ada dua, itu paralel dan seri. Kalau untuk pengairan paralel itu lebih baik dalam hal menjaga kualitas air. Karena air yang masuk ke dalam kolam merupakan air segar langsung dari sumber air, belum tercemar oleh sisa-sisa pakan atau bibit penyakit yang ada dalam kolam sebelumnya. Terus yang kedua ada sistem pengairan seri. Ini biasanya cocok diterapkan untuk daerah yang memiliki sumber air terbatas. Kelemahan sistem air pengairan seri adalah sulit untuk mengontrol pencemaran air dan penyebaran penyakit. Misalnya, bila kolam pertama terserang penyakit, akan mudah menyebar ke kolam berikutnya. Begitu juga dengan cemaran air lainnya. Nah, ini adalah sketsa sistem pengairan paralel, di mana di sini adalah air masuk ke dalam kolam 1, lalu keluar, masuk ke kolam 2, keluar. Jadi saluran masuk dan saluran keluarnya itu terpisah. Jadi dia nggak dari air dari kolam 1 ini nggak akan masuk tercampur ke dalam air kolam 2. Lalu ini adalah sketsa pengairan seri, di mana air masuk, lalu masuk kolam 1, masuk kolam 2, masuk kolam 3, masuk kolam 4, lalu keluar. Di mana pengairan seri ini menggunakan sistem air yang sama untuk menghemat air. Tapi dia ini lebih rentan terhadap penyebaran penyakit. Terus ada saluran masuk di pengairan kolam. Saluran masuk bisa dibuat dengan selongsong bambu atau pipa PVC. Pipa diletakkan memotong dan tembus tanggul. Ketinggian pada pipa sejajar atau lebih tinggi dari permukaan air kolam yang dikehendaki. Pipa dipasang mendatar pada bagian pangkal yang mengarah keluar kolam, dipasangi jaring agar tidak ada binatang apapun yang bisa keluar. Nah, di sini adalah air kolam, di sini ada tanggul dan pipa super air. Di sini air kolam akan masuk ke dalam sini. Nah, ini adalah parut saluran irigasi. Ini adalah untuk dia keluarnya. Nah, saluran keluarnya itu ada dua macam. Ini saluran keluar air kolam sebagai sistem sirkulasi dan saluran keluar air kolam untuk pemanenan. Teknik pembuatan kedua saluran tersebut bisa disatukan atau terpisah. Teknik yang pertama itu secara terpisah, di mana air kolam itu untuk pengeluaran sirkulasi air kolam itu pipanya berbeda dengan untuk pembuangan pemanenan, di mana untuk pipa pembuangan pemanenan ini akan dipasangkan tutup atau katup yang bisa dibuka tutup. Lalu yang kedua adalah pengeluaran sirkulasi air dan pembuangan pemanenan itu nyatu, di mana dia itu menggunakan pipa L, di mana air itu air kolam untuk air untuk pengeluaran dan juga air untuk pemanenan itu satu jalur keluarnya. Nah, yang kedua ada tambak. Tambak ini ada tambak tradisional dan tambak semi intensif. Nah, tambak tradisional itu biasanya tambak-tambak masih menggunakan tanah dan juga masih dikelilingi tanah. Jadi dia itu masih menggunakan teknologi-teknologi sederhana. Di sini dia menggunakan di sini saya mengambil tambak udang, di mana ini adalah tandon atau air bersih, air masuk. Ini masuk ke dalam kolam udang. Itu dia masuk ke sini, ke dua kolam udang ini, lalu dia keluar. Terus saluran pengeluarannya itu berbolak-balik. Di sini saluran pengeluaran, di sini akan ada filter untuk menyaring airnya agar bisa kembali digunakan. Nah, di sini ada sederhananya. Ini tandon, ini pipa air akan masuk ke dalam kolam kita. Nah, ini akan dikeluarkan. Nah, seperti ini. Ini salurannya, ini adalah kolam kita. Nah, ini adalah saluran irigasi yang kita buat. Nah, terus ada tambak super intensif, di mana tambak ini biasanya dia sudah menggunakan beton di sekelilingnya dan juga tanahnya. Lalu dia menggunakan teknologi-teknologi kincir air untuk
memperbaiki kualitas airnya. Nah, ini adalah desain tambak dengan teknologi maju, di mana ini adalah airnya akan masuk sini dan berputar di kincir dan akan keluar. Di sini airnya akan digunakan kembali dengan difilter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.